Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Untuk ilmu dan nasihat yang diberikan, Ustaz. Ada pertanyaan masuk dari jemaah yang YouTube. Kita bacakan ya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah penyakit-penyakit hati yang tadi itu bisa menghapus amal pelakunya? Jika iya, bagaimana memperbaiki supaya tidak terhapus amalan tersebut? Kita tahu riya kan? Riya kan terhapus, bahkan bukan terhapus, nggak diterima, nggak terima. Sedekah kita, baca Quran kita, kita ngajar dan seterusnya, tapi riya bukan karena Allah, maka tidak diterima. Oleh karena itu jangan main-main dengan penyakit hati. Malah perhatian para salaf terhadap hati itu lebih besar daripada anggota badan, jawari. Antum tahu Rasul dan para sahabat salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Salat maghrib 3 rakaat. Ya, kalau qasar, salat zuhur, salat asar 2 rakaat. Sama dengan kita. Puasa Ramadan berapa? Sebulan, sama dengan kita. Melempar jumrah 7 kali, tawaf, sa'i 7 kali, sama dengan kita. Itu jawari. Tapi hatinya, beda jauh. Beda jauh. Hatinya Rasul dan para sahabat, keyakinan Rasul dan para sahabat dengan hati kita beda jauh. Sangat jauh sekali. Kalau jawari nggak beda jauh. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang sholatnya lebih banyak dari sholatnya Rasul dan para sahabat. Ya. Rasul dan para sahabat qiyamul lail berapa? 11 rakaat. Banyak yang 23, 36 dan seterusnya. Sementara Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah lebih dari 11. Ya, berarti kan lebih banyak. Gitu. Rasul nggak pernah sholat rogoib, sholat nisfu Sa'ban, berarti kan lebih banyak. Ya kan? Lebih banyak yang bid'ah tentunya. Rasul kalau ada yang meninggal cuman dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, selesai. Nah, sekarang ada 3 harinya, 7 harinya. Berarti kan lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau jawari. Adapun hati, kita berkurang jauh dari keyakinan Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi Ustaz dari jemaah. Mohon dijelaskan Ustaz mengenai wasilah, karomah dan tawasul, juga contohnya Ustaz. Karomah adalah sesuatu yang luar biasa, khawarikul adat, yang berbeda dari kebiasaan, yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Seperti Umar pernah berkhutbah Jumat, suaranya terdengar sampai Irak oleh pasukan kaum muslimin yang sedang berjihad. Karomah, ya. Dan siapa yang diberi karomah oleh Allah, terserah Allah. Kalau soleh diberi karomah, lebih soleh lagi, lebih hebat lagi karomahnya, lebih soleh lagi, lebih hebat karomahnya. Betul? Salah. Salah. Jadi ketika orang tidak dapat karomah, pasti bukan orang soleh. Betul? Salah. Berapa banyak orang soleh nggak dapat karomah? Abu Bakar biasa-biasa aja, Utsman, Ali biasa-biasa saja, ya kan? Nah, sementara tabi'in malah banyak, atba'u tabi'in bahkan banyak. Gitu. Kemudian apa tadi, tawasul atau wasilah, ya. Tawasul ini memohon kepada Allah tapi pakai perantara. Bolehkah? Boleh, asal perantaranya benar. Satu, orang soleh yang masih hidup. Artinya kita datang ke orang soleh itu, Pak, tolong doakan, mudah-mudahan penyakit saya cepat sembuh. Ini tawasul namanya. Kan yang dituju adalah Allah, tapi lewat orang soleh itu. Gitu ya. Adapun orang solehnya ini sudah meninggal, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita datangi kuburannya, kuburan Nabi lah. Yang paling soleh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Para sahabat datang ke kubur Nabi, lalu berbicara, ya Rasul,
doakan kami. Kami sedang begini-begini, kami sedang menghadapi musuh besar Romawi dan Parsi. Enggak. Jadi harus masih hidup. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh, kita sebut amal soleh kita yang istimewa, kemudian kita memohon sesuatu kepada Allah. Contohnya 3 orang yang terjebak di dalam gua. Satu lagi, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dengan nama-nama Allah, misalnya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Jangan dihitung, ya. Diulang-ulang tapi jangan dihitung. Bukakanlah pintu rezeki buat saya, gitu. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ampuni saya, gitu. Jadi sesuai yang disebut dengan permohonan sesuai atau sifatnya. Tadi kan nama, ya, Ghaffar, Razzaq, itu kan nama Allah. Boleh juga sifatnya. Ya Allah, engkau begini. Sifat yang benar tentunya. Oleh karena itu, bukakanlah jalan bagiku untuk membayar hutang misalnya. Itu tawassul. Allahu. Ustaz, satu lagi pertanyaan dari jamaah dari YouTube, Ustaz. Ustaz, untuk sholat witir, mana yang lebih afdal, apakah dilakukan setelah Isya atau pada saat mau tidur malam atau pada saat setelah selesai sholat tahajud, Ustaz? Yang lebih dipuji adalah Umar, walaupun dua-duanya dipuji. Jadi Abu Bakar biasa sholat witir sebelum tidur, sementara Umar sholat witir dalam rangka menutup Qiyamul Lail setelah tahajud selesai. Dua-duanya dipuji oleh Nabi. Pujian Nabi kepada Abu Bakar adalah, engkau orang yang hati-hati, khawatir nanti tidak bangun. Sementara pujian Nabi kepada Umar adalah, engkau tepat waktu. Dengan dua jawaban Nabi ini, para a'imah menyimpulkan, jika kita yakin bahwa nanti malam akan terbangun, karena jam 9, setengah 10 sudah ngantuk tidur, maka witirlah setelah tahajud. Apabila kita tidak yakin, taruhlah sakit atau nggak enak badan atau capek, ya, jam 12 belum tidur, maka tidur. Allahu. Kita beri kesempatan untuk jamaah yang ada di masjid, Ustaz. Membela yang lain. Kemudian bagaimana sikap kita? Apakah kalau kita terpengaruh dengan omongan isu-isu tersebut? Terima kasih. Yang terbaik adalah kita jangan tahu, karena itu aib, ya. Dan inilah keburukan ketika cara-cara sahabat tidak kita tiru. Antum tahu, ketika Utsman dan Ali mengkerucut dua calon ini, dan itu ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Ceritanya agak panjang, ya. Setelah Umar terbunuh, Umar memilih 6 orang. 6 orang inilah yang akan berdiskusi, debat siapa yang akan jadi khalifah pengganti aku, dan seterusnya, sampai tinggal 2. Masing-masing mengundurkan diri, tinggal 2, Utsman dan Ali. Dan itu di tangan Abdurrahman bin Auf, gitu. Bukan di tangan Abu Hurairah, nggak ikut-ikutan. Aisyah, Abdullah bin Amr bin As nggak ikut-ikutan, ya. Nah, antum tahu, Abdurrahman bin Auf itu hampir 3 hari tidak tidur untuk memikir siapa yang lebih pantas antara Utsman dengan Ali, ya. Inilah salaf kita, inilah para sahabat kaum muslimin terbaik. Jadi orang-orang kebanyakan jangan diajak ikut serta untuk memilih pemimpin. Tidak seperti hari ini, pelacur, pezina, penjudi, jarang sholat, pemabuk, disuruh milih pemimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, Abu Hurairah nggak ikut-ikutan. Ya, Muawiyah nggak ikut-ikutan. Cuma 6 orang doang. 6-6-nya dijamin masuk surga. Setelah 6 kemudian jadi 2 tadi, dan 2 tadi menyerahkan keputusannya kepada Abdurrahman bin Auf, 1 orang. Jadi siapa yang akan jadi pemimpin, apakah Utsman atau Ali, itu terserah 1 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sehingga murah sekali, nggak hiruk pikuk, nggak gaduh, nggak gempar, nggak ada saling caci, saling maki, saling fitnah seperti hari ini. Ya. Oleh karena itu ikutilah kebiasaan para salaf. Sudahlah. Ya. Nggak ada hak dan kewajiban rakyat memilih pemimpin. Itu kita dibohong-bohongi oleh demokrasi. Ya. Rakyat punya hak untuk memilih. Punya hak di mana? Ya, apalagi ketika Abu Bakar dipilih, Utsman, Ali nggak tahu menau. Manusia yang luar biasa mulianya, Utsman, Ali nggak tahu menau. Karena ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih berilmu, ada yang lebih baik, yaitu Abu Bakar, Umar, dan waktu itu di Sakifah Bani Sa'idah ada beberapa orang Ansor. Maka nasihat saya, udah nggak usah tahulah, udah. Ya. Karena siapa yang akan jadi pemimpin kita itu cerminan kita sebagai rakyat mayoritas. Ya. Oleh karena itu ketika kita ingin punya pemimpin yang jujur, yang adil, marilah kita semua jujur dan adil. Ketika kita ingin punya presiden yang sunnah, marilah mayoritas kita berfaham sunnah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Maka tidak perlu lagi rekayasa. Pemilu pilkada itu kan rekayasa. Ya. Allahu a'lam. Ini ada satu lagi, bagaimana kesahihan hadis tentang takbir 7 kali dan 5 kali pada salat. Setahu saya sahih, ya. Karena kita sikoh dengan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Yang jadi masalah ngangkat tangan apa tidak. Kalau takbirnya jelas. Takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua. Yang jadi masalah ngangkat tangan apa tidak, ini yang menjadi pembahasan. Kalau takbir jelas, ya. Takbir itu kan bunyi apa gerakan? Iya, takbir kan bunyi, bukan gerakan. Jadi tidak mentang-mentang takbir itu ngangkat tangan. Takbir itu kan bunyi. Kan sering antum dengar, takbir, ya kan? Langsung kan, Allahu Akbar gitu kan. Buat takbir, ngangkat tangan gini. Nah, maka takbir itu bukan ngangkat tangan, takbir itu bunyi, Allahu Akbar. Nah, kalau ngangkat tangan kan istilahnya raf'ul yadain. Apakah Nabi rafa'a yadaihi, hadfal mankibaihi? Enggak ada penjelasan. Ya. Nah, takbiratul ihram jelas, mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.